what's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas We Bling on the Court. Gimana kabarnya semua selama PPKM ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja, belum bosen di rumah, dan nggak bosan. Jadi, we are back right now dengan format yang agak sedikit berbeda. Nggak apa-apa, nggak masalah, karena hari ini kan udah canggih lah ya semua, jadi kita tetap pengen tetap menghadirkan video-video yang menarik untuk divas yang setia. Jadi yang belum like, comment, dan subscribe di channel ini buruan karena kedepannya juga kita akan ada konten-konten yang seru-seru lagi. Kalau kalian belum tahu channel ini apa, channel ini isinya tentang semua informasi yang kalian bisa temuin tentang basket putri Indonesia. Alright, I'm your host Nova Bella Jemasi. Thank you for clicking this video. Hari ini gue harus melakukan online interview, tapi kebetulan memang bintang tamu kita kali ini dia tidak berada di kota dan negara yang sama dengan gue. Jadi langsung penasaran nggak? Penasaran pasti kan. Jadi langsung kita panggil aja bintang tamu kita yang udah kalian semua divas sudah pasti tahu lah, ini luar biasa nih, idola banget pokoknya. Langsung kita panggil Natasha Debbie. Debbie, apa kabar, Deb? Halo Kak, apa kabar? Ya ampun, seneng loh akhirnya bisa ada kesempatan. Kamu tuh lumayan banyak yang request, lumayan banyak banget yang, Kak, kok nggak pernah Natasha Debbie? Mungkin banyak divas yang, iya beneran, divas yang ngefans sama kamu tuh kayaknya kehilangan gitu loh, Deb. Jadi kamu gimana kabarnya sekarang? Sekarang kamu di Australia, ada di Australia. Iya. Masih. Kabar baik. Situasi kok gimana di sana? Situasinya sekarang udah masuk minggu ke-5 lockdown karena karena ada varian Delta itu kan sekarang udah nyampe 2.200 sampai hari ini, jadi lebih agak ketat sih, kayak toko-toko juga banyak yang tutup segala macam, kerjaan juga ada yang sempat tutup semuanya, termasuk aku yang kerjaan pagi itu tokonya tutup, jadi ya nganggur aja. Cuman ada bantuan dari pemerintah sih kita setiap minggu. Gitu. Nah, ini menarik banget sih. Jadi kita mau ngomongin COVID atau ngomongin basket nih. Itu. Kan, sekarang Debbie tuh ada di negara lain, pasti banyak divas juga yang aku tuh fans kamu juga loh, Deb. Aku suka banget lihat kamu main karena di lapangan tuh Debbie tuh punya decision making sama kontrol yang bagus banget, dan itu benar-benar menyolok dan nggak bisa dibohongin kan, prestasi kamu kan udah banyak banget. Yang pertanyaan pertama, kenapa kamu pindah ke Australia? Gitu. Pindah ke Australia sebenarnya udah dari 2016 punya pemikiran untuk pindah ke sini. Cuman aku butuh waktu 1 tahun buat ngobrolin ini semua sama orang tua juga gitu. Karena kan yang dari semua ini yang terpenting kan juga mesti izin dari orang tua gitu. Terus untuk mikirin ternyata ada Asian Games di 2018 nih. Nah, itu kesempatan nggak mungkin datang 2 kali gitu. Maksudnya apalagi Indonesia jadi tuan rumah. Betul. Jadi ya aku proud bisa represent Indonesia di ajang yang kayak ini nggak pernah terjadi di dalam hidupku selama main basket gitu. Betul. Jadi ya udah akhirnya selesai dari Asian Games, selesaiin, baru deh ngobrolin lagi sama orang tua gimana boleh nggak, karena alasan utama buat aku pengen pindah ke sini, pengen nyobain banyak hal baru di sini gitu. Karena selama ini di Indo cuman isinya basket terus sampai umur 26 tahun aku basket terus nih. Sekolah juga ditinggalin, jarang pulang ke rumah. Jadi emang fokusnya di basket. Tapi dengan pindahnya di Australia kayak banyak banget situasi yang ngebuat aku tuh jauh lebih dewasa. Banyak pengalaman kerjaan yang ketemu dari beberapa banyak negara gitu. Jadi ya itu one of experience yang bagus buat aku sih menurutku di Australia gitu. Ngerti. Jadi aku pun pernah ada di posisi waktu mungkin seumuran kamu dulu, kayak pernah ada pilihan kayak mau lanjutin di tim nasional, apa mau mencoba satu hal yang baru. Waktu itu sih sempat pernah ada yang nawar untuk uji coba di Amerika waktu itu. Kalau nggak salah dulu bareng Ninon kan, cuman akhirnya aku sok berjiwa kebangsaan Indonesia gitu deh. Akhirnya memutuskan untuk stay di Indonesia dan akhirnya ikut lagi di timnas waktu itu awal 2000-an.
ngerti sih, maksudnya apa yang kamu bilang sama aku tuh kayak suatu hal yang you wanna challenge yourself and then lebih ke self care aja gitu, ngerti sih, karena kan semua orang pasti punya visi dalam karir basketnya masing-masing. Tapi kamu tuh masih jago banget yang pasti, dan yang terutama Indonesia tuh masih butuh kamu banget, Dep. Kira-kira yang membuat kamu akhirnya yakin dengan keputusan kamu, padahal kamu umurnya masih masuk di golden age ya, maksudnya kalau dibilang karir seorang olahragawan kan, aduh kamu tuh lagi mateng-matengnya, sayang banget kalau misalnya dilepas gitu loh. Apa yang bikin kamu merasa mantep untuk ninggalin itu, Dep? Menurutku sih pencapaian pribadi ya, kayak ikut dulu di ajang yang junior, udah sampai, terus masuk lagi ke 2011, masuk ke SEA Games yang itu di senior tim yang aku tuh masih paling muda di antara semuanya. Terus dan yang terakhir ada Asian Games itu yang sebenarnya itu nggak ada di pencapaian aku gitu, karena pemikirannya sampai SEA Games aja nih, oke aku udah puas dengan segala pengalaman yang ada. Cuman ternyata ada Asian Games yang ngebuat ini lebih dari pencapaianku. Jadi kayak oke, mungkin ini waktu buat aku experience yang lain gitu. Karena pengalaman yang aku dapat itu udah sampai Asian Games gitu. Iya sih, itu satu hal yang mungkin kamu ngarepinnya sekian, dikasih lebih sama Tuhan, dan kamu akhirnya merasa kayak udah kayaknya mau nyoba yang lain, mau apa ya, men-challenge diri sendiri. Kelihatan sih kamu orangnya kayak berani keluar dari zona comfort gitu. Kamu banyak pemain basket putri yang contoh ya, kayak legend kita Kaulan itu gila kan, dia bisa long last sampai segitu lamanya di timnas tuh kayak wow, jiwanya dia berarti memang kesana gitu kan. Iya, betul. Dan pertanyaanku sih, kenapa Australia? Apa yang membuat kamu memilih untuk pindah ke Australia, dan apa yang bikin kamu betah di Australia? Satu, nggak terlalu jauh kalau buat pulang ke Indo. Terus kedua, banyak teman-teman di sini juga, nggak cuman dari kayak ketemu di sini, enggak, cuman dari waktu di Indo pun udah pada kenal. Dan lagi di sini ada satu keluarga, itu dari dulu waktu SD, itu udah teman main basket. Sampai pada akhirnya selama 7 tahun, aku nggak pernah ketemu sama mereka. Terus pas 2017-18, aku main ke Australia nih, jalan-jalan aja, terus ketemu sama mereka, terus lihat mereka kerja bagaimana, terus ya asik juga ya sama mereka gitu. Jadi ya why not gitu, karena udah ada teman juga di sana gitu. Oke. Iya si Australia, aku juga punya kakak sih di sana, tapi ya berhubung pada corona ini jadi nggak bisa main-main di sana. Kamu gimana tuh, Dep? Nggak boleh keluar dari Australia, maksudnya kalaupun keluar mau balik lagi tuh kayaknya ribet. Kangen keluarga nggak? Apa kabar kamu komunikasi sama keluarga selama setengah tahun ini? Bilang kangen sih pasti kangen ya, karena udah 2 tahun ini nggak pulang juga. Karena rencana tahun lalu mau pulang, ternyata COVID masih berjalan gitu. Jadi ya sejauh ini kontaknya ya telepon, video call, cuman itu aja. Sempat kemarin sekitar 2 bulan yang lalu kakakku yang cowok itu passed away, jadi itu pun juga aku nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, jadi ya cuman via video call aja udah. Sama, kakak iparku juga baru meninggal, orang Australia lagi, dan nggak bisa ke sana kan, jadi kayak ngerti sih. Iya, susah. Sebenarnya pulang sih bisa. Pulang bisa, cuman balik lagi ke Australia itu kayaknya sangat susah ya. Wah, udah susah, terus prosedurnya kayak banyak banget gitu nggak sih? Australia kan cukup dan harus bayar sendiri. Iya, betul. Karantin 2 minggu, bayar 30 juta. Itu tanpa TV katanya. Waduh. Ya. Kita yang udah ada TV segala macam ya. masih getar ya kan. Anyways, oke, kita lanjut lagi ngobrolin basket ya. 2019 lalu kamu nonton SEA Games nggak, Dep? SEA Games yang lalu? Nonton tapi nggak banyak kayaknya, karena aku nggak nemu channelnya ya. Jadi agak susah sih nontonnya. Ya. Oke. Terus, karena kan mungkin
Kalau di Indo ada dari video.com. Cuman kalau Video.com. dari sini kita nggak bisa buka itu website. Oh, sayang ya. Gitu. Iya. Oke. Tapi Cuman kamu sempat mantau cuplikan dong. ada. Ya sempat Sempat mantau. mengikuti. Gak ada Ya. perasaannya. Kira-kira ngeliat itu kamu kayak, duh gatel, main-main lagi gitu. Ada nggak gitu-gitunya? Ada. Cuman sebenarnya kesempatan itu udah dikasih. Cuman di waktu ditawarin buat main itu, aku pas banget baru pindah ke sini, baru masuk sekolah, baru dapat kerjaan. Jadi itu yang ngebuat aku kayak consider gimana ya, mending ambil yang basket apa ambil buat challenge-nya aku nih yang pertama kali nih buat kerja gitu. Jadi akhirnya ambil yang di sini. Berarti itu kamu di sana banyak godaannya, tapi kamu berusaha untuk konsisten dan disiplinnya ya. Ya. Keren. Itu suatu tanggung jawab sih kalau menurut aku, karena hal kayak gitu kan untuk Nggak beberapa gampang orang juga. Iya. Maksudnya kalau kamu lagi nge-build sesuatu, emang di awal-awal bulan sama awal-awal tahun mungkin itu yang paling penting sih Dep ya, karena kan merubah kebiasaan gimana sih gitu, apalagi jauh gitu, jadi bukan satu hal yang play sedap gitu ya. Terus tapi di Australia selama di sana kamu masih suka ini nggak, basket atau ikut latihan sama siapa, sama temenmu gitu, masih nggak? Kemarin sih masih ada, kita ada ikut kompetisi di sini. Kita tapi kayak mungkin istilahnya tarkam kali ya kalau di Indo mah. Nah, tapi kita ikut kompetisi ini kita yang bayar, bukan kita yang dikasih hadiahnya. Kayak apa sih, tim komunitas gitu? Iya, kayak komunitas. Timnya aku semua orang Indo yang demen sama main basket. Campur cewek-cewek, cewek cowok atau cewek-cewek semua? Banyak cewek semua, ya. Suka basket dan orang Indonesia. Iya, semuanya orang Indo. Pasti mereka kenalin kamu dong, nggak mungkin nggak? Ya ada. Pasti mereka notice dong, seorang Natasha Debbie, pemain nasional yang recently baru ganti sepatu, terus tiba-tiba kalau Australia main sama mereka pasti notice lah ya, dan pasti respect sama kamu lah, orang Indonesia. Iya. Aduh, seru sih. Terus tapi kalau ikut latihan sih nggak ada ya, soalnya nggak ada yang kenal di sini, kayak buat channelnya siapa, terus ntar buat latihan bareng segala macam sih, karena nggak ada kenalan jadi agak susah gitu. Tapi sebenarnya aku mau nanya, kalau misalnya memang di sana ada tim atau klub yang tahu kamu itu tinggal di Australia, terus tiba-tiba mereka nggak tahu deh ngasih tawaran ke kamu buat main di liganya mereka, kira-kira kamu masih punya waktu nggak, dan masih mau nggak main di kompetisinya mereka? Mau sih mau, karena itu kalau mikirin untuk nanti nih next-nya, kalau ya semoga COVID udah membaik, terus untuk SEA Games pun juga nanti diundur, kalau aku ada kesempatan, ya itu salah satu prepare-nya aku buat nanti menghadapi SEA Games gitu. Waduh, ini ada kisi-kisi kayaknya bisa balik nih Devi, dan ikutan untuk tim nasional lagi nih, karena ada momen-momen yang seru sih. Kayak aku pernah lihat video kamu di saat itu kamu main di Surabaya Fever ya. Terus saat itu kamu lagi kalah 2 poin dari Thailand ya. Di apa nama pertandingannya deh? Masih ingat nggak? Wali kota ya, Piala Wali Kota. Iya. Piala Wali Kota di Surabaya. Terus itu aku lihat sequence-nya adalah kalian lagi ketinggalan 2 poin, terus Wulan yang ambil inbound pass-nya, terus tiba-tiba aku ingat Gaby yang screen ke bawah, down screen ke kamu, tiba-tiba kamu pop out ke 3-point line, dan passing-nya Wulan sih solid banget, sehingga kamu masih punya waktu untuk set kaki, dan kamu akhirnya masuk 3-point itu dan kalian menang. Gimana tuh deh kalau bicarain tentang momen itu? Sebenarnya pas lagi di momen itu yang minta screen itu Kak Gabriel, bukan aku. Jadi dia yang request ke aku buat, Nat, tolong screennya mau gimana? Aku tanya gitu. Iya udah gitu aja. Oh ya udah nih. Emang tujuannya biar bola itu ke arah Kak Gabriel, bukan ke aku. Mau aduin big man-nya dulu maksudnya. Iya. Pas screen aku pop up keluar, si Kak Ulan pun juga agak bingung mau passing Gabriel apa passing aku.
Nah, terus aku panggil, Kaulan, Kaulan. Nah, barulah Kaulan passing. Terus Kaulan bilang, dia bingung mau chest pass apa overhead dia passingnya. Terus ya udah asal lempar ke aku, ya udah dapat dari situ. Kok kakinya nggak enak ya, terus ya udahlah aku benerin dikit, terus ya udah shooting Take aja. the final shot. Debbie is open. Shoot it, Debbie. Oh my God! Ladies and gentlemen. Wow! Down by 2. Final seconds. Managed to score that 3-pointers. Oke, itu kalau kita bisa lihat sedikit ya nanti mungkin Divas yang kangen sama aksi-aksi kamu, tapi emang Debbie ini luar biasa sih skillnya. Simple basketball, tapi buat gua yang namanya statistik nggak bisa dibohongin sih. Ada beberapa game yang aku nonton kamu live pun juga kayak jago banget sih Debbie gitu lah. Terus yang aku mau kasih tahu ke kamu nih, sebenarnya tuh kita dapet info nih Deb. Kalau timnas basket putri itu diundang FIBA Women Asia Cup loh, dan itu kurang lebih cuma beberapa bulan dari sekarang. Gimana kalau misalnya tiba-tiba kamu dipanggil lagi sama manajer timnas putri saat ini, kamu kepikiran nggak? Tapi ini lagi mikirin gimana cara balik ke sananya nggak sih? Gimana deh kalau ditawarin main lagi tahun ini? Aku kapan hari udah ditawarin, cuman yang aku considerin itu balik ke sininya itu bisa apa enggak gitu. Benar. Kalau ditanya mau sih pasti mau ya. Pasti aku juga bakal ngasih 100% yang aku punya gitu. Cuman ntar kalau udah dari sana balik lagi ke Australia nggak bisa ditolak. Nah, itu juga gimana? Resikonya di situ. Itu aku lebih mikir berkepanjangannya tuh gimana gitu. Oke, jadi mungkin gue mau share dikit ke Divas yang nonton video ini. Tahun ini tuh sebenarnya kita ada SEA Games, tapi ditunda ke 2022 deh. Tapi akhirnya ya kita tetap dapat undangan untuk ikutan event internasional, yaitu yang tadi aku bilang sama kamu. Jadi makan pengen update nih Debbie nih kira-kira dalam jangka waktu dekat ini available nggak buat tim nasional, karena ya definitely sih kita tuh kangen banget ngeliatin aksi-aksi kamu lagi. Tapi kalau kamu sendiri teammates yang teman satu tim kamu yang berkesan buat kamu siapa deh kalau boleh tahu? Berkesan bisa macam-macam ya, bisa deket secara sahabat atau senang main sama dia gitu. Kira-kira siapa? Kalau dibilang ini sih semuanya sih ada experience-nya ya sama mereka, kayak kalau sama Gabriel gimana, dulu sama Anggita Bening gimana, sama Yuni gimana, apalagi kalau sama si Yuni sih udah dari SMA kita bareng. Oh iya? Jadi lebih dekat, iya. Jadi SMA itu kalian udah satu tim bareng? Iya, di klub yang sama, satu sekolah, berangkat sekolah juga bareng, latihan bareng. Kangen tuh kamu sama dia tuh, kira-kira? Kangen lah sama dia mah. Terus bisa maksudnya selama ini komunikasi masih sering video callan kah, kamu curhat tentang Yun, gue lagi deg-degan nih tinggal di sini, atau ada nggak kamu masih sedekat itu nggak intensitas ngobrolnya sama Yuni? Kalau komunikasi masih ada, cuman nggak seintens itu sih. Cuman kalau pas udah lagi kontakan itu pasti panjang ceritanya, gosip-gosipnya lama. Nah itu. Okay. Oh itulah. Teammates tuh emang paling seneng kalau main bareng cocok, di luar itu hobinya juga mirip-mirip, habis itu kalau ngobrol nggak selesai-selesai. Tapi yang aku pengen kasih ke kamu surprise kali ini adalah seseorang yang barusan kamu mention adalah sahabat kamu. Kita hadirkan kali ini di episode kali ini Yuni Anggreni. Halo Yuni, mana nih Yuni? Udah masuk sih. Tinggal kita lihat aja penampakannya nih. Nah, halo Kak. Halo. Halo. Gimana Dewi? Kaget nggak tiba-tiba ada Yuni di sini? Ada Yunang. Natasha. Jujur aku tuh dulu fans banget sama Yuni. Ingat nggak sih? Aku kayaknya dulu pernah DM kamu deh.
Yuni, kamu keren banget mainnya. Masa Sampai sih, Kak? ya, waktu SEA Games kapan tuh ya, lupa deh pokoknya. Nah, ternyata kalian, dan aku suka banget juga ngeliat Debbie. Jadi kalian ini dua pemain yang saat ini kita datengin, dan ternyata aku juga baru tahu kalian sahabatan deket, itu luar biasa. Mungkin Yuni mau nyapa Debbie dulu, boleh? Hai, apa ke? Bebas. Aku berikan waktu kalian untuk kangen-kangenan lewat Kortiva. Ayo, kita dulu sahabatmu nih. Udah lumayan sering ngobrol sih, Kak, sama Natasha. Okay. Kalau aku mau tanya Yuni deh. Yuni kira-kira tahu nggak planningnya Debbie sebelum dia berangkat ke Australia ini, waktu dia lagi mikir-mikir gitu. Dia sempat sharing nggak sama kamu waktu dia baru mau mikir pindah ke Australia? Yang aku tahu tuh kayak 2017 tuh dia udah mau ke Sydney gitu sih. Terus kan tiba-tiba ada Asian Games tuh kayaknya. Dia kayak mundurin dulu, kayak depending dulu lah. Habis Asian Games baru dia mau berangkat. Gitu sih. Oh, tapi dia udah sempat sama kamu ya? Udah sempat ya? Nanya pendapat kamu nggak? Atau dia emang udah tegas aja mau pindah? Oh, udah tegas itu. Oke. Alright. Yuni kangen nggak main satu tim lagi sama Debbie di event-event internasional? Apalagi represent Indonesia bareng. Kangen nggak, Yun? Jangan ditanya kalau itu, Kak. Pasti kangen. Iya dong. Kita sapa dulu Yuni, selama PPKM ini gimana kabarnya, sehat? Kegiatannya ngapain aja? Alhamdulillah. Latihan aja sih, Kak. Tetap aktif ya? Kamu sehat ya? Nggak ada cedera-cedera, nggak ada apa ya? Alhamdulillah. Kenapa kok ketawa terus, Tonat? Nah, ini lalu lucu. Nggak usah jaim-jaim loh. Kamu mau celah-celahan berdua di sini boleh loh. Jangan malu-malu. Ntar deh, aku pancing. Nih, oke. Langsung aja. Kalian ini kan berdua nih, temenannya katanya dari SMA. Udah lama banget sih itu kalau dari SMA. Terus, pernah nggak ada kesal-kesalan atau bahkan mungkin berantem beneran antara kalian? Ya, namanya juga cewek-cewek, ya kan? Terus, boleh nggak di-share momen yang buat kalian tuh kayak, gue lagi sebel banget nih, dia berantem, diem-dieman, tapi abis itu kok tambah sayang, tambah deket gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Kayak kalau berantem nggak ada ya. Enggak. Soalnya kayak cuman lihat mukanya aja udah mau ketawa. Oh alah, kalian tuh sebagus itu berdua ya. Receh gitu loh, Kak. Maksudnya kayak ketawain apa-apa kayak tawa gitu-gitu sih. Jarang sih. Nggak ada yang selek banget, nggak ada sih. Selek masalah makanan, pacar atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Aman itu mah. Asik banget, berarti sahabatannya pertemanan sehat banget nih ya. Ini aku mau insert foto sedikit nih, foto kalian berdua. Itu ada yang lagi di kondangan, ada yang lagi jalan-jalan bareng nih ke amusement park di mana nih? Ini lagi di mana nih yang pas kalian ada foto di Semarang kayak yang lala. Itu lagi di mana, guys? Di Semarang aja itu mah. Aku kan Semarang, aku kan di luar negeri loh. Enggak. Oke. Kirain lagi di kantin SEA Games di mana gitu, lagi jalan bareng. Ini ada Yuni lagi stretchingin Debbie tuh kalian. Itu kalau gitu lagi stretching juga bercandaan terus isinya. Lucu banget sih kalian itu. Terus aku mau nanya apa tadi, lupa sebentar ya. Kalau apa tuh? Nah, ini ada lagi beberapa foto. Ini yang keren sih. Ini ada foto kalian berdua di tim nasional. Ini dari kapan nih? Coba dikasih tahu foto yang SEA Games nih. Ini yang sebelah kiri 2017 di Malaysia. Oke, itu dapat yang kanan juga perunggu. Oke. Yang kanan juga sama. Yang bawah itu masih main sahabat. Oh, di klub ya. Yang bawah. Iya. Oke. Keren lah, kalian udah bisa dilihat lah ya, maksudnya main bareng di klub juga, di tim nasional juga, jadi ya. Dan dua-duanya itu sebenarnya harusnya masih bisa main sih sekarang di timnas ya kan. Ya doakan aja COVID-nya. COVID-nya lagi. Oke, pertanyaan berikutnya nih, karena kan kita tahu Debbie sama Yuni ini deketan banget kan. Aku pengen tahu nih kalau Debbie itu di mata Yuni itu gimana?
Gimana ya? Langsung aja nggak pakai filter loh, Yun. Kenapa, Kak? Langsung aja nggak pakai filter loh. Ini Ya, menarik Diva supaya tahu kan. Natasha tuh buat aku pribadi sih ya berperan penting sih. Soalnya kan kita bareng-bareng udah lama. Udah dari 2009 sampai kapan, Nat? Kamu terakhir pindah ke Nat? 2017. 18. Ya, udah sekamar. Maksudnya 20 tahun ya. Yes, Wes. Ya, dia menempati tempat penting sih dalam. Mantap. Oke. Aduh. Yes, itu Kak. Seperti itu. Oke. Maksudnya kalau Yuni menganggap Debbie itu adalah seorang yang penting buat hidupnya. Iya. Kalau Debbie sendiri ngeliat Yuni seperti apa? Gimana ya? Tapi menurut aku Yuni tuh pribadi yang kuat ya. Maksudnya dulu waktu SMP ke SMA dia sempat nangis waktu masuk ke Sahabat gitu. Katanya nggak mau. Dia mau pulang. Ya terus ada satu pelatihku yang di Magelang. Dia yang nyamperin Yuni buat dia tuh ada potensi buat basket gitu, kenapa enggak? Terus akhirnya dari situ lama-kelamaan sekamar sama aku, terus sekolah juga sama, sempet kuliah di UPH pun juga 1 tahun tuh barengan sama si Yuni, cuman beda fakultas aja gitu. Terus kalau sosok karakternya Yuni menurut Debbie seperti apa buat kamu? Setiap ngobrol sama dia sih fun-fun aja ya, maksudnya kalau bercandaan ngobrol itu nyambung aja sama dia gitu, asik orangnya. Asik. Lebih ke chemistry ya, jadi kalian berdua itu punya hubungan yang spesial karena mungkin kalian cara berpikirnya kompak atau punya hal yang banyak samaannya gitu nggak sih? Tanpa ngomong kayak Yuni tuh tahu maksudnya apa gitu. Kalau misal di lapangan tuh begitu. Wow, keren banget. Oke, kita lanjut lagi. Momen yang apa ya? Menurut kalian berdua tuh paling berharga selama kalian main bareng. Apa? Siapa aja boleh jawab? Nat. Di Singapura sih menurut aku karena itu pencapaian tertinggi Indo ya. Maksudnya kita selama beberapa tahun lamanya akhirnya pas di Singapura kita dapat medali perak gitu. Itu dan lagi mainnya bareng juga sama si Yuni. Jadi kayak share pengalaman terus dapat medali bareng-bareng itu ya seneng gitu. Karena kan ya tapi kalau misal lagi di lapangan kadang Yuni lagi ngawur-ngawuran ya aku yang ngingetin kayak ayo toh sing genah gini segala macam ya gitu aja sih. Momen-momen itu yang kangen. Baliknya kalau Tasya lagi emosi biasanya aku yang nenangin karena dia emosional banget sih Kak. Oh gitu ya. Kalau masuk udah itu tuh wah berat. Yuni kayaknya mau nanya apa gitu tadi ya. Yun, kamu mau nanya apa sama Debbie Yun? Oh, Nat. Isek ngorokan gak kowe Nat? Lek ngorok no isek loh, bahasa Jawa loh. Lek ngono isek ngorok. Oh, kowe ya ngorokan paling. Astaga. Ngomong apa ora? Ini Diva pasti pada yang nggak ngerti bahasa Jawa pada mikir kan ini mereka lagi ngobrolin apa ya kan. Jadi sebenarnya Yuni tuh barusan nanya kalau nggak salah ya Yun ya. Nah, kamu masih suka ngorok nggak sekarang, bener kan? Oh iya, benar. Kayak tiap orang pasti ada yang ngoroknya deh kalau misalnya udah capek mah. Betul pembelaan Debbie. Tapi emang capek tetap ngorok Nat. Emang kamu pernah keganggu Yun kalau lagi sama Debbie pernah keganggu sama ngoroknya Debbie? Kadang aja sih Kak kalau ngerasa lagi maksudnya kayak capek terus tidurnya kurang gitu kan kayak soalnya kebetulan kasurnya kan deket-deket jadi kayak iya bang bed kasurnya kita di bawahnya itu ada Ulfa terus kemudian di L-nya sini ada Kak Ayu
terus aku. Jadi bener deket itu. Iya, berempat. Oh iya, kalau misalnya ada kesempatan lagi nih, kalian tuh bisa main bareng lagi, mau nggak diulang? Wah, mau banget lah. Kenapa mau banget nih? Mau. Tuh, mau loh. Itu berarti sebenarnya kamu tuh mesti harus main lagi loh, Dep. Jangan ditahan-tahan. Karena emang umur tuh nggak bisa diulang loh. Kalau ntar kamu udah pensiun beneran, akhirnya akan punya memoris yang menyenangkan dan kamu udah nggak penasaran lagi. Lebih ke momennya udah lewat. Jadi aku rasa sih kamu kayaknya harus main lagi sih, Dep. Ya kita lihat semoga COVID-nya ini gimana. Bener banget, Pak. Oh ya, ngobrolin Yuni nih. Yuni untuk SEA Games untuk tahun ini kan ditunda nih, Yun. Pengen tahu kabar kamu sendiri secara kondisi lagi gimana untuk persiapan ke SEA Games, karena kan diundur. Tadinya kan tahun ini, berarti kan kamu pasti udah persiapan tuh. Tapi ternyata diundur ke tahun depan. Pengen tahu seberapa jauh sih persiapan kamu sebenarnya untuk... Oh, kamu belum tahu? Belum tahu ya? Baru tahu ini malah. Ya ampun, ya udah sekalian deh dikasih tahu. Jadi kan SEA Games emang mestinya kan tahun ini. Tapi akhirnya kayaknya fix ditunda jadi tahun depan, Yun. Pengen tahu seberapa jauh persiapan kamu secara pribadi sama secara teknisnya. Kalau persiapan sih ya kayak biasa, Kak. Karena kan sahabat latihan terus. Ya kebetulan kan ini fokusnya lagi ke PON. Jadi kayak paling buat aku sih kayak maintain sama kayak conditioning lah, tipis-tipis lah. Jaga kondisi ya. Latihan masih selain PPKM, sahabat seminggu berapa kali latihannya? 7. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 atau 10 lah, Kak. Soalnya kan sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Luar biasa. Mantap. Itu loh Diva. Kangen nggak, Nat? Enggak, wes Nek. Jam latihan. Jadi Divas yang nonton nih, mungkin ada adik-adik kita yang masih kelompok umur segala macam ya, maksudnya di dalam pandemi aja ya, yang dengan keterbatasan fasilitas, dengan banyak banget prokes yang kita jalanin, kakak Yuni ini aja dengan timnya masih sehari 2 kali loh. Jadi memang menjaga prokes di latihan itu penting. Kalian juga bisa tetap lakuin. Kita harus tetap olahraga. Kalau kita nggak olahraga malah akan menjadi suatu hal yang membuat kita tuh jadi mengganggu pikiran, terus kesehatan juga. Akhirnya virus-virus itu kan pasti nyerangnya daya tahan tubuh. Jadi kita tetap harus olahraga ya. Kita nih punya next question, kita punya 2 pemain naturalisasi nih, untuk Debbie sama Yuni. Aku pengen tahu dong seberapa yakin prediksi kalian untuk di SEA Games berikutnya. Kalau Yuni sendiri lihatnya gimana, kalau Debbie lihat kekuatannya juga gimana menurut kalian? Kalau ada itu, Kak, ada naturalisasinya 2. Yes, kalau 2 pemain naturalisasi kita antar akhirnya masuk di squad, menurut kamu melihat prospek kita di SEA Games-nya seperti apa, Yun? Monggo, Natasha. Apa yang mau ngomong duluan? Ya dulu deh. Yuni mesti kok. Sini. Kalau menurutku kayak kemarin sempat lihat beberapa cuplikan si Kim kan. Kim, aku lihat dia bagus, cuman mungkin belum nemu match up-nya dia ya yang bisa passing ke dia terus. Jadi memaksimalkan dia gitu. Karena menurut aku kemarin aku lihat terlalu keforsir banget si Kim, jadi mungkin tenaganya dia cepet habisnya gitu. Buat 4 quarter dia main kayaknya berat buat dia gitu. Harus ada yang bisa nyeimbangin dia, ngasih supply-nya tuh gimana ke dia gitu. Cuman kalau misal ada satu lagi naturalisasi, itu sih jauh lebih bagus ya, karena dengan adanya mereka pasti yang pemain-pemain Indonya juga mau, wah aku harus kayak dia juga nih, kayak fundamentalnya bagus, dari segi fisiknya, ototnya tuh build-nya bagus gitu. Jadi kalau buat compete lagi di SEA Games ya hajar aja udah orang Filipina, Malaysia
Terus di Thailand juga kita tahu porsinya mereka juga gimana gitu, karena kan nggak cuma sekali 2 kali kan main lah sama mereka, jadi udah tahu oh yang ini mainnya begini, ini main begini. Apalagi kalau Indo ditambahin 2 naturalisasi pasti jauh lebih bagus gitu. Berarti emas dong ya Dep ya, kalau ini caranya harusnya emas ya. Harus itu. Amin. Menarik ya kalau ngeliat Debbie ngebahas suatu opini nih, maksudnya kan kita lagi bicarain sesuatu yang Debbie udah tahu banget gitu, maksudnya untuk beberapa tahun terakhir ini kan dia selalu ada di tim SEA Games, kecuali yang terakhir ya Deb. Tapi hitung-hitungannya dia tuh berarti sebenarnya kalau emang 2 pemain naturalisasi kita bentar bisa ikut, berarti nggak ada masalah dong, maksudnya dengan nggak pakai pemain naturalisasi aja kalian selalu punya hasil yang buat kita tuh tercengang semua. Apalagi dengan ditambah lagi kekuatan yang menurut aku sih itu juga adalah hal yang wow, itu suatu amunisi yang bagus banget buat timnas kita gitu. Jadi ya memang lebih optimis lagi untuk dapat emas gitu ya Dep ya. Iya betul. Menarik tadi kalau aku pengen bahas sedikit tentang yang kamu bilang dia kecapean untuk ngolah sendiri selama 4 kuarter. Kenapa? Maksudnya apakah kebanyakan goreng-goreng sendiri jadinya akhirnya dia capek, kelihatan mungkin dominasi bola kebanyakan, atau mungkin belum ada, gimana menurut kamu? Boleh tuh dibahas sedikit lagi. Kayak mungkin dominasinya ya, kayak bola tuh ke dia terus gitu ya, yang suruh orang. Baca banget gitu ya Dep? Iya, jadinya dia juga ngep, mau nafas aja kayaknya susah gitu, karena bola pasti ke dia lagi gitu. Dan lagi semestinya kayak pemain yang lain itu ya berani aja ambil peran gitu, mau nantinya dimarahin pelatih kayak gimana. Tapi kalau menurut diri sendiri, oh ini kosong, ya kenapa nggak ditembak, kenapa nggak ngedrive gitu, jangan harus bola ke dia terus, dianya juga nggak kuat gitu kalau suruh 4 kuarter gitu. Setuju, karena menurut aku ya, karena pemain naturalisasi itu kan udah mencolok ya, pasti kan tim lawan udah tahu antisipasi defense untuk dia nih, entah dia di double team atau triple team. Kalau pemain-pemain yang lain nggak bisa stand up juga, memang akhirnya timnya menurut aku hasilnya nggak maksimal. Maksud kamu gitu nggak sih, Dep? Iya itu. Oke. Berarti itu lebih ke ini aja sih, lebih ke sistem sama strategi dari coach yang mungkin untuk pemain Indonesia kita juga jangan sampai keteteran banget. Itu sih bilangnya keteteran ya, karena kalau ngandelin pemain naturalisasi doang tuh ya itu percuma jatuhnya, kayak mendingan nggak usah ada dia, tapi timnya stand up semua, berperan semua. Kalau Yuni sendiri, gimana pendapat kamu dengan ada 2 pemain naturalisasi kita? Kalau aku mungkin sih dengan adanya pemain naturalisasi mungkin akan bikin kita yang pemain sendiri jadi kayak bisa step up. Jadi kayak ada kok ini bisa gini, kok bisa gitu. Kayak kemarin aku lihat juga Kim tuh kayak wah, kayak keren gitu. Jadi kayak dari pribadi kayak pengen step up, pengen nih ngimbangin. Jadi kayak dibilang Debbie tadi, motivasi, kayak pengen jadi jadi pengen kayak jadi suppliernya, jadi kayak pengen jadi backingannya juga, kayak gitu-gitu Kak. Jadi per individu tuh bisa step up gitu loh. Ya. Emang itu sih tujuannya, kalau menurut aku, kita menaturalisasi pemain yang punya kelebihan yang akhirnya bisa diimplementasikan di tim. Tapi ya benar sih kalau misalnya ada suatu pemain yang di tim yang stand out banget ya, maksudnya itu tuh bisa jadi bumerang atau bisa malah menjadi suatu keuntungan. Tinggal pinter-pinter pemain lokal kita aja untuk bisa kayak gue sebenarnya bisa kok, nggak mesti kita merasa kayak dia dari Amerika, dia gini-gini. Kalau aku lihat sendiri sih basket putri kita di 5 atau 10 tahun terakhir sih kalian tuh tekniknya bagus banget sih, dan ya kan? Terus mentalnya kalian tuh emang beda banget gitu. Jadi itu jangan sampai kendor sih. Dan target kalian kan di SEA Games nih kayaknya banyak banget yang menaruh harapan kalian bisa dapat emas. Bukan jadi beban sih, tapi kalau dihitung peta kekuatannya ya kan, benar nggak kalau menurut kalian realisasi nggak tuh emas tuh? Apa terlalu muluk-muluk? Enggak Kak, kita enggak sih. Dibilang muluk-muluk enggak, cuman kalau ngomongin dari semua persiapan yang kita punya, semestinya kita bisa gitu dapat medali emas gitu. Yes, oke, berarti realistis ya bahasanya. Yuni sendiri, bisa sih Kak, maksudnya
ya dibilang Kak Bella tadi kalau kemarin aja tanpa naturalisasi beberapa tahun terakhir ini kita bisa dapat emas gitu loh. Dapat emas, dapat medali. Amin. Emas apa? Mas Parto mungkin. Gitu sih, Kak. Apalagi kalau ketambahan naturalisasi. 2 lagi. 1 aja kemarin udah kayak oke lah maksudnya. Kira-kira akan ada kekhawatiran nggak dari pemain lokal kita kayak waduh, udah 2 pemain naturalisasi ini gimana nih chance-nya untuk bisa kepilih? Menurut kalian gimana? Itu sih tergantung personal gimana ya. Kalau misal kayak aku mungkin pengalaman juga udah banyak. Jadi kayak ya udah gitu, ada mereka ya kita tetap sama apa yang kita punya aja. Kalau lagi seleksi ya udah nih aku punya 100%, ini dikasih ya udah ntar coach dan yang lainnya yang menilai gitu gimana ini masuk dalam tim yang dibutuhin apa enggak, segala macam kan mikirin kebutuhan tim gitu. Aduh, keren banget. Wow, Debbie matang banget ya. Kayak hal-hal yang kayak gitu kan kadang-kadang buat aku tahu lah ada beberapa karakter pemain yang aduh ada dia lagi, chance gue kepilih kecil nih gitu, malah jadi kecil itu hati. Banyak pemikiran kayak gitu tuh banyak. Kan? Kalau Yuni sendiri gimana, punya pendapat nggak tentang kalau ada pemain yang akhirnya menerima si pemain naturalisasi itu dengan cara seperti itu, responnya gimana? Ya hampir sama sih Kak sama Debbie, kayak ya udah kita lepas aja gitu loh. Kayak apa yang kita punya ya udah kita keluarin. Masalah nanti kepilih atau enggaknya ya itu udah urusan ya coaching staff lah maksudnya. Oke, very professional gitu. Senang banget sih dengarnya Kak. Karena buat teman-teman mungkin yang berpikiran kayak wah pemain lokalnya jadi nggak dianggap nih, enggak dong. Justru kalau Divas yang nonton episode kali ini kita ngobrol sama 2 pemain yang bukan cuma sekali ada di tim nasional ya. Jadi memang kedepannya tren baik ini keren, apa ya, maksudnya kayak jangan sampai hilang. Jadi tetap semangat terus untuk seleksinya, Yuni dan Debbie juga. Iya aja, udah ya aja ya kan. Yang menarik ada satu lagi sebelum kita akhiri episode ini, aku pengen banget nih nanya sama kalian berdua. Udah sering dengar dong tentang topik Liga Putri yang ada belakangan ini. Debbie pasti mantau dong, Deb. Dengar-dengar Kak tentang isu-isu kayak pemain-pemain putri kita nih belakangan ini melakukan menyuarakan pendapat mereka tentang mereka pengen banget Liga Putri itu tetap eksis dan jangan sampai hilang, dan kalaupun ada pun mereka minta untuk diurusin yang lebih baik lagi. Kalau harapan dari kalian gitu untuk liga kita sendiri itu di Indonesia seperti apa? Mungkin Yuni dulu. Kalau aku tuh mungkin kayak ya itu sih, dengan kemarin dapat medali-medali harusnya tuh kami bisa dapat kepercayaan gitu loh Kak, buat bisa jalan beriringan sama cowoknya. Jadi kayak mereka aja bisa jalan gitu loh liganya. Kenapa cewek enggak gitu loh? Ya. Terlepas dari itu sih, ya memang mungkin kayak belum ada kayak support dan dukungan buat cewek itu memang lagi kurang gitu loh. Betul. Padahal jujur kalau melihat perbandingan di era ya, kalau ngomongin era Kabela dan era kalian itu jauh lebih berpotensi dan jauh lebih punya peluang untuk mendapatkan prestasi lagi di ajang internasional. Mungkin saat ini kita belum bisa mengharapkan banyak dari Liga Putri karena memang menurut aku udah jadinya, menurut opini yang ada di sekitaran kita tuh, menurut mereka Liga Putri yang sekarang itu memang menurun karena ada beberapa kendala di biaya seperti itu. Dan kalau menurut aku sih cara penyajian liganya ya itu bukan satu hal yang susah, itu namanya sistem pertandingan dan liga itu gampang lah bisa dibikin. Jatuhnya lebih ke biaya sih, makanya kalau dari pembahasan yang ada sekitaran sini sebenarnya tinggal nunggu aja orang yang memang terpanggil untuk gimana caranya Liga Putri jalan. Dan memang harus ada beberapa aturan yang harus kita jaga sih, kayak peraturan pemain, peraturan klub segala macam. Menurut beberapa orang Liga Putri ini
dianggap sebelah mata karena pemainnya sedikit atau SDM-nya sedikit gitu. Tapi kalau kita bicara prestasi kalian di nasional, internasional kayak, waduh nggak mungkin sih. Jadi ya memang mungkin lagi banyak orang yang mencoba untuk bongkar pasang Liga Putri ini baiknya di runningnya seperti apa gitu kan. Kalau orang suka basket putri sih di Indonesia banyak loh, banyak banget yang suka banget nonton basket putri gitu. Walaupun cowok-cowok, bapak-bapak, ibu-ibu, anak itu sebenarnya banyak. Cuma tinggal ya transisi sih ya dari liga-liga yang ada sebelumnya kayak Sri Kandi, IPL, WNBL sampai bahkan mundur ke Kobanita. Itu memang suatu perjalanan yang ini adalah momen untuk bangkit lagi sih supaya Liga Putri kan ke depannya lebih bagus lagi untuk penyajian dan segala macam. Kita doakan aja sama-sama. Mungkin kalau Debbie sendiri sebagai pemain yang beberapa tahun ini udah dibilang lagi hibernasi atau lagi aktif. Harapan lagi kamu hiatus. Lagi hiatus ya. Harapan Debbie sendiri untuk Liga Putri ke depannya gimana, Debbie? Harapannya sih semoga aja ada yang mau ya, ada willing buat running satu liga buat yang cewek. Karena dilihat kayak aku ngikutin Instagram, banyak banget anak-anak muda yang cewek-cewek itu mereka banyak banget potensi gitu. Kenapa enggak diadain liga yang jadi mereka tuh bisa main, oh ini banyak pengalamannya. Maksudnya kayak pertama di dalam negeri aja dulu gimana mereka latih tanding di situ segala macam. Nanti lama-kelamaan kan pelatih juga melihat, oh yang ini ada potensi, ini ada potensi. Ya udah nanti untuk kedepannya mikirin seleksi untuk di SEA Games-nya atau pertandingan-pertandingan internasional yang lain gitu. Ya semoga aja berjalan kembali. Semoga ya. Semoga karena senang sih sebenarnya kalau pemain putri ini berani menyuarakan karena kan sekarang medianya udah banyak ya, bisa dari Instagram, bisa dari YouTube, bisa dari segala macam. Dan kita nggak pernah ngelihat itu suatu hal yang untuk ditujukan ke satu atau dua pihak, tapi lebih dari kalian sebagai pemain, kalian ingin panggung, di mana kalian selama ini udah mengorbankan waktu kalian untuk latihan, untuk bentuk segala macam. Iya, tinggal satu hal yang kalian harus dapetin adalah hak kalian untuk bertanding. Sesimpel itu sih kalau aku. Keren banget. Aduh, tapi sayang banget nih kita udah ada di ujung dari video kita nih. Sama Debbie. Pengennya sih ngobrol terus ya. Wah, udah ada habisnya. Bentar lagi mau kerja juga aku soalnya. Aku tahu kamu pasti sibuk, jadi thank you banget Debbie buat waktunya. Apapun yang kamu kerjakan di sana, sekolah, pekerjaan, sukses. Stay safe. Semoga happy terus di sana. Yuni juga buat persiapannya. Buat persiapan ke depannya, kamu sehat-sehat terus, juga untuk SEA Games, seleksi dan segalanya lancar. Kapan-kapan kita ngobrol lagi pastinya di Court Divas. Sebelum aku tutup di episode kali ini, aku mau ingetin ke teman-teman Divas yang belum like, comment, dan subscribe, mesti ngapain, Yun? Deb, untuk mendukung like, comment, subscribe. Sharing juga video ini ke teman-teman karena pembahasan kali ini menarik banget, walaupun kita pakai media Zoom, bukan berarti kita nggak bisa sharing interest sama nanya hai apa kabar untuk kalian berdua. Oke, jadi thank you so much for everyone that watching this episode. Stay safe. Semoga di episode setelah ini bisa kembali lagi di talk show yang ketemu langsung, dan kita mau hadirin ada beberapa bintang tamu ke depannya yang akan seru-seru juga. Oke, Yuni dan Debbie, take care. Ketemu lagi. Thank you so much ya guys. Pamit undur diri. Court Divas. Wibbling on the court. Okay, thank you Debbie. Thank you Yuni. Dadah. Bye.